Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kenali potensi anak, hindarkan ia dari hal berbahaya. Uraian ini khususnya ditujukan kepada para orang tua atau para pendidik anak, khususnya pendidik anak remaja. Ingatkah Anda ketika kecil sempat ditanya oleh guru, mau jadi apa ketika dewasa? Dulu ketika belum mengenal teknologi, pekerjaan seperti dokter, arsitek, polisi menempati posisi teratas untuk cita-cita seseorang. Sekarang, profesi tersebut masih tetap diminati banyak orang. Namun jangan kaget bila anak menjawab cita-citanya adalah beauty vlogger, bekerja di Google, atau menjadi dancer kelas dunia. Dunia memang sudah berubah. Namun kekuatan cita-cita mampu membuat siapapun bekerja keras mewujudkan mimpi, tidak terkecuali remaja. Masa remaja adalah masa yang penuh dengan keingintahuan, masa pemberontakan dan menaklukkan tantangan. Jika remaja tidak mengetahui potensi dirinya, tidak mempunyai cita-cita, ia rentan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan masa depannya. Emosi yang labil dan keinginan untuk berpikiran mandiri membuat Anda sebagai orang tua atau sebagai pendidik kewalahan menyuruhnya belajar agar pintar. Dulu mungkin kalimat seperti belajar yang pintar ya nak, biar jadi dokter cukup efektif. Namun kini orang tua harus lebih kreatif untuk membimbing anak menemukan potensi dirinya agar ia memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup inilah yang dapat mengurangi kemungkinan remaja terlibat narkoba, terlibat kenakalan remaja dan seks bebas, atau tindakan-tindakan lain yang menghambatnya meraih tujuan hidupnya tadi. Maka dari itu, para orang tua juga para pendidik memiliki peran untuk membantu anak mengenali potensi dirinya dan menentukan tujuan hidupnya. Mengingat remaja memiliki ego yang tinggi dan tidak suka dengan perintah. Karena itu, cobalah gali potensi remaja itu dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Perhatikan apa yang ia senangi. Pertanyaan seperti apa sih minat kamu atau apa tujuan hidup kamu bukan kalimat yang tepat untuk ditanyakan kepada para remaja. Ia belum punya cukup pengalaman untuk mengenali apa passionnya. Bertanya akan hal ini malah justru menambah bebannya. Sebaiknya mulailah perbincangan dengan mengapa ia menyukai sesuatu yang ia lakukan. Hobi misalnya. Jika Anda melihat ia suka bermain basket, tidak ada salahnya menawarkan anak untuk mengikuti ekstrakurikuler basket di sekolahnya, atau klub basket yang ada di kota tempat tinggal Anda. Jika Anda melihat ia suka bermain basket, tidak ada salahnya menawarkan anak untuk mengikuti ekstrakurikuler basket di sekolahnya atau klub basket yang ada di kota Anda. Hal ini untuk menilai keseriusannya dalam melakukan hobinya, khususnya jika anak masih terlalu muda untuk menentukan apakah minat atau hobi tersebut hanya untuk have fun saja, untuk bersenang-senang saja, atau bisa ditekuni dengan serius sehingga menjanjikan masa depannya. Yang kedua, ajak anak mencoba berbagai macam hal.
Tidak semua anak mudah menemukan hal yang ia sukai. Ada yang sifatnya pembosan, bersemangat di awal lalu kemudian berganti minat. Sebaliknya, ada juga anak yang kegiatannya bagi Anda monoton, sementara Anda tahu ia memiliki banyak kemampuan yang bisa dieksplor. Jika ini yang terjadi, kenalkan anak ke hal yang lain agar wawasannya terbuka. Ajak ia mengikuti beragam kegiatan indoor ataupun outdoor, fisik atau artistik, spiritual atau komersial. Apapun itu, selama ia tidak merasa terpaksa. Anda dan pasangan pun sebaiknya mendampinginya jika memungkinkan, atau mencari event dan kursus yang sesuai. Siapa tahu, tak kenal maka tak sayang. Inilah mengapa saat Anda SD ingin menjadi guru, lalu saat SMP berubah-ubah. Lalu saat SMP berubah cita-cita menjadi fashion designer. Lalu kuliah mengambil jurusan komunikasi, hingga sekarang bekerja di agensi periklanan. Semuanya bisa berubah, bukan? Yang penting adalah mencoba terlebih dahulu. Hal yang ketiga yang bisa dicoba, bicarakan target. Ketika anak terlihat sudah konsisten dengan bidang yang ia sukai, sedikit pertanyaan menyelidik bisa mengulik sejauh apa potensi mereka bisa ditekuni. Berikut contoh pertanyaan yang bisa Anda tanyakan pada anak. Kamu suka sekali bermain game. Apa sih yang kamu suka dari main game itu? Menurut kamu, mungkin nggak sih bermain game bisa dijadikan pekerjaan dan menghasilkan uang? Kamu kan dari SMP ikut OSIS. Mau nggak sih membuat perubahan yang lebih besar untuk orang banyak? Menurut kamu, bagaimana caranya? Pertanyaan semacam ini bisa memancing pola pikir dan mengetahui apa karir yang kira-kira tepat untuknya. Pekerjaan akan datang dan pergi, namun apa yang bisa ia lakukan untuk melakukan perbedaan di kehidupan sosial bisa menjadi life goals atau tujuan hidupnya, dan kemungkinan karir untuknya di masa depan. Apabila anak terlihat sudah mampu merancang masa depannya, puji ia, beri semangat, dan bantu mewujudkan mimpinya. Jika anak masih terlihat bingung, beri gambaran apa saja yang bisa ia lakukan untuk membuat hobinya menjadi profesi di masa depannya. Cara yang ketiga untuk menggali potensi anak. Kita harus memahami bahwa semua anak unik. Masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Tiap mereka adalah unik. Dengarkan apa yang mereka inginkan. Mungkin bagi Anda bermain game menjadi sesuatu yang tak berguna untuk anak di kemudian hari. Padahal menjadi gamers atau pembuat game bisa menjadi karir yang menjanjikan. Selama minat dan potensinya merupakan hal positif dan mampu menjauhkannya dari kenakalan remaja dan hal-hal yang merugikan dirinya, maka dukunglah ia. Tidak lupa, jadilah orang tua yang selalu update dengan dunia remaja, agar Anda dapat membantunya dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga anak remaja Anda dapat mewujudkan cita-citanya demi kepentingannya hari ini dan di hari depan nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya para orang tua dan para pendidik remaja.